Kita tergabung dengan Lolandra Diaspora Indonesia di Turki. Selamat pagi waktu Turki, Lolandra. Bagaimana kabarnya? Pagi waktu Turki, alhamdulillah kabar pun di tengah cuaca yang sangat, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa merayakan hari kemenangan di Wisma KBRI Ankara pada hari ini. Baik, lalu pagi ini apa nih perayaan yang menarik di sana? Oh, pertama selamat Idul Fitri terlebih dahulu, Lolandra di sana. Dan di sini sangat menarik teman-teman, kenapa kita jauh dari jauh dari air, dan alhamdulillah KBRI Ankara ini sudah mempersiapkan prosesi saat Idul Fitri berjamaah, dan kemudian kita bakal mengadakan halal bihalal dengan seluruh warga negara Indonesia atau Indonesia yang ada di seperti itu. Nah, perayaannya berbeda ya mungkin dengan Indonesia gitu ya, apalagi persiapannya mungkin di Indonesia kita punya, terutama saya dari Aceh, saya punya tradisi megang gitu. Kita di Aceh punya tradisi megang, yang Baik. mana sebelum Idul Fitri itu kita bakal membeli daging. Saran di pasar tuh bakal banyak tuh yang jual daging-daging gitu, daging-daging sapi, kambing dan sebagainya seperti itu. Dan kita bakal memasak rendang, masak-masakan Indonesia. Dan sedangkan di Turki ya, masyarakat Turki itu tidak seperti kita, teman-teman kita, mereka tidak memasak spesial seperti kita gitu ya. Tapi mereka bakal mempersiapkan makanan-makanan khas dari mereka seperti Turkish Delight atau lokum. Kemudian ada coklat. Itu biasa masyarakat Turki itu bakal beli di market gitu Mas. Baik. Di pasar-pasar yang banyak menjual coklat seperti itu, dan juga mereka bakal memasak ya makanan-makanan khas lainnya seperti dolma, seperti borek dan lain sebagainya seperti itu. Baik, kalau tadi kan disebutkan ada Turkish Delight juga, lalu sepertinya makanan-makanan makanan-makanan ringan begitu ya. Kalau makanan beratnya apa tuh yang mungkin kalau di Indonesia ada yang dimasaknya cukup lama seperti rendang begitu atau opor. Nah, kalau di sana apa nih, Mas? Kalau Turki itu makanan berat di pirinç itu adalah atau bulgur gitu ya, dicampur dengan daging, ada juga tahu pirinç atau ayam, daging ayam yang dicampur dengan eh, ya seperti itu. Ada juga dolma seperti yang saya bilang tadi, dolma ini Oke, isinya tuh biasa tuh ada kermes itu, ada kayak bibir gitu Mas. Ada oke. cabai yang besar gitu ya, kayak bibir gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti diisi dengan ada makanan-makanan kayak nasi, ada Hmm, daging dan lain sebagainya. Gitu Mas. Itu dolma. Kemudian ada makanan-makanan berat lainnya mungkin yang bakal disiapkan juga oleh tiap keluarga yang ada di Turki seperti itu Mas. Karena oke. biasanya tiap kota itu, tiap wilayah itu punya makanan khasnya sendiri gitu Mas. Jadi berbeda-beda. Ya, tapi ya secara general ada kayak tahu pirinç seperti yang saya bilang tadi, Iya. ada juga et pirinç, dan juga ada dolma seperti itu Mas, dan juga borek. Oke, jadi seperti di Indonesia ya, banyak setiap daerah punya masakan masing-masing begitu. Nah, kalau kita bicara soal tradisi Benar. nih, Mas. Lalu kalau di Indonesia kan ada takbiran begitu menjelang Lebaran di keesokan harinya. Kalau di Turki apa nih Mas yang menarik di sana? Nah, untuk takbiran sendiri semalam kita tidak mendengar gitu Mas, karena memang saya udah 4 kali Ramadan di sini, 4 kali Oke. Idul Fitri juga di sini, dan saya tidak mendengar selama malam Idul Fitri atau malam terakhir itu ada takbiran, tidak. Nah, tetapi mereka pagi-pagi setelah biasa kan mereka tuh sholatnya di masjid ya Mas ya. Iya. Kalau di Indonesia kan kita sholatnya di lapangan terbuka gitu, karena emang jamaahnya terlalu banyak gitu Mas yang Oke. mengikuti sholat Idul Fitri tersebut. Nah, sedangkan di Turki sendiri jamaahnya juga banyak, tapi ya karena memang di sini juga banyak masjid dan juga masjidnya besar-besar, jadi mereka nge-provide-nya di masjid gitu Mas. Dan Hmm. mereka juga takbiran di masjid gitu. Nah, kalau Hmm. di Turki seperti itu Mas, jadi kita nggak mendengar nih suara-suara lantunan takbiran gitu yang biasa Iya. kita rindukan banget kalau di Indonesia gitu Mas. Oke. Nah nih Mas Lolandra ini kan hari ini juga rencananya di KBRI begitu ya, dan katanya tadi udah 4 tahun ya Mas ya di sana. Nah biasanya nih setelah acara di KBRI begitu ada acara lain nggak nih yang mungkin nanti ada pergi bersama teman-teman begitu, ada sesuatu yang sudah disiapkan nih untuk hari ini? Oke, kalau saya pribadi, insya Allah saya ada agenda setelah ini, karena kebetulan saya juga kenal dekat sama beberapa teman-teman Turki dan juga keluarga yang ada di Turki gitu Mas. Jadi saya kebetulan tinggal juga di salah satu madrasah gitu Mas ya, yang ada di Turki. Nah, Iya. mereka juga nge-invite saya, ngundang saya untuk hadir setelah dari salat Jumat. Nah, saya hadir ke tempat mereka melaksanakan silaturahmi gitu pastinya, dan juga makan makanan khas dari Turki gitu Mas.
gitu. Nah, alhamdulillah mungkin ini yang mungkin bisa melepas rindu juga gitu dengan walaupun jauh di perantauan gitu Mas ya, masa kita Betul. masih bisa ngerasain hangatnya keluarga gitu, terutama bukan hanya dari warga negara Indonesia yang ada di sini, tapi juga dari warga negara Turki yang ada di sini juga gitu Mas. Waduh, menyenangkan sekali nih. Mas, kalau misalkan di tempat lain kan suka ada ini misalnya yang jual makanan Indonesia nih kayak rendang atau opor begitu. Nah, kalau di Turki sendiri ada nggak sih tempat yang menyediakan makanan-makanan dari Indonesia begitu? Tentunya di Indonesia, Turki itu sendiri banyak restoran-restoran Indonesia gitu Mas, terutama di Istanbul. Itu di Istanbul tuh ada banyak banget restoran Indonesia yang pastinya kalau selama Ramadan, bahkan Lebaran nantinya bakal nge-provide makanan khas Indonesia. Nah, Hmm, sedangkan di Ankara, kita masih belum menemukan gitu Mas ya, karena kemarin tuh sempat ada beberapa restoran gitu, tapi itu juga gitu Mas, apa namanya, jaraknya dari kita dan biasa kita kalau mau makan makanan khas Indonesia, kita biasa memesan dengan para gelin. Gelin itu adalah wanita Indonesia yang atau WNI Indonesia yang menikah dengan warga negara Turki gitu Mas. Nah, jadi mereka oke. tuh biasanya ngejual makanan-makanan khas Indonesia ya kayak open PO gitu dan sebagainya gitu Mas. Jadi kita biasanya kalau mau atau mau makanan khas Indonesia kita pergi ke tempat gelin tersebut gitu Mas. Oke, lalu nih Mas Rolandra biasanya kan juga kalau di Indonesia nih ya, di rumah biasanya di kampung tuh suka ada yang bagi-bagi amplop gitu lebaran. Nah kalau ini kan nanti juga rencananya akan bermain juga bersama dengan teman-teman di sana. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan seperti itu dan mungkin yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda begitu, pembagian-pembagian amplop gitu. Gimana nih Mas? Mas saya mengikuti Fitri atau Lebaran di Turki, mungkin saya belum mendapatkan gitu Mas ya, atau mungkin ada, Oke, tapi saya belum mendapatkan gitu iya amplop-amplop iya. seperti itu. Nah, ini juga kita kan nanti bakal halal bihalal nih dengan Pak Dubes dan juga beberapa teman-teman lainnya di sini. Mungkin aja nanti bakal ada yang memberikan sedekah atau mungkin memberikan amplop gitu ya kepada teman-teman mahasiswa gitu khususnya yang Iya. ada di sini. Karena yang hadir di sini itu nggak cuman WNI atau mahasiswa yang di Ankara doang gitu Mas. Jadi seluruh Turki itu ada mungkin sekitar kan kita bakal hadir ke Mas untuk mengikuti proses awal gitu ya dari sholat berjamaah sampai nanti halal bihalal gitu dengan mencicipi makanan-makanan khas Indonesia yang udah dipersiapkan oleh Bapak Dubes dan juga teman-teman dari KBRI gitu Mas. Baik Mas Rolandra, selamat menikmati hari Lebaran hari ini, selamat menikmati makanan-makanan di sana, juga Terima kasih Mas. minal aidin wal faizin dan ditunggu kepulangannya lagi nanti di Indonesia sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Mas Rolandra. Terima kasih Mas. Sampai jumpa.